Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat dan isbaik semuanya? Pada hari Minggu ini saya baru aja nambal ban punya bocor. Oke, yang waktu kemarin itu saya ikut kegiatan kegiatan bersepeda bersama dengan yang mensponsori itu dari alumni mesin ya, nih MGOES. Jadi peserta MGOES itu cukup banyak teman-teman ya. Kebetulan itu diketuai oleh teman saya, Bapak Mukti Wibowo. Sampai sekarang eksis lah ya. Kita tiap minggu adakan GOES bersama. Nah waktu kemarin itu kita kolaborasi lah ya, dengan alumni semuanya ya. Dari Fakultas Teknik UI ya di Depok. Kemudian juga sebagian besar juga ada dosen-dosen yang ngumpul bersama. Pesertanya lumayan teman-teman. Kita jalan sama-sama, ya 55 orang lebih barangkali ya. Disediakan juga ya makanan yang membuat kita senang ya. Kita kenyang, ada dimsum, ada kacang hijau, ada ketupat sayur, wah sedap lah. Oke, dengan makanan-makanan yang lainnya ya. Oke, teman-teman, rupanya karena saya udah nggak ngikuti ya para alumni dari terutama dari teknik mesin ya di Salemba itu, rupanya dosen-dosennya lumayan ya. Sekarang udah rata-rata ya tidak ada dosennya yang tidak S3, semuanya S3. Kemudian masih muda-muda teman-teman, saya nggak nyangka ada teman saya yang baru usia ya kita 30-an lah udah jadi dosen itu, udah doktoral ya. PhD, demikian rupa. Ya zaman dulu berbeda sekali. Waktu angkatan saya masih di Salemba saya waktu itu ya. Oke teman-teman, ini sekedar cerita aja betapa kita guyup ya. Tetap guyup. Saya kira juga teman-teman juga memiliki lah ya suatu grup-grup yang aktif, yang akrab, yang rutin GOES ya. Dan saya juga memang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak, tergantung keadaan lah ya, kepada grup MGOES ini. Oke teman-teman. Kembali lagi kita ke topik utama. Pada kali ini saya tertarik untuk membahas jenis sepeda ya. Jenis sepeda terutama dalam dua kelompok besar ya. Kalau kita ketahui sepedanya itu macam-macam ya jenisnya. Tapi kalau kelompok-kelompok bisa dibagi dengan 4 kelompok ya. Ya kelompok dari MTB, road bike ya. Ada ya city bike ya. Dan komuter lah ya, itulah. Tapi ada 2 kelompok lagi ya, kita bisa bagi lagi dalam besaran yang lebih luas, yaitu kelompok dari sepeda yang bisa digunakan berbagai medan atau sepeda segala medan ya. Kalau istilahnya mungkin lebih tepat istilahnya sepeda all terrain ya, ya bisa digunakan di mana aja ya, di medan mana aja. Dan satu lagi sepeda yang khusus ya, sepeda yang bisa penggunaan khusus ya. Sepeda-sepeda ya MTB ya road bike ya sepeda lipat itu untuk penggunaan khusus. Kalau sepeda contoh sepeda
all terrain atau sepeda segala medan itu ya diantaranya yang menengah diantara yang MTB dan sepeda yang jalan raya, yaitu sepeda hybrid, gravel, cyclocross ya, yang semi lah ya. Ada juga sepeda-sepeda yang ya mungkin BMX atau sepeda touring ya, itu agak mengarah ke sana. Oke teman-teman, kadang-kadang kita dalam proses penggunaan sepeda ke medan tertentu lah ya, yang kita akan tempuh, itu hati-hati ya. Saya sarankan berkali-kali kepada teman saya juga, ya kepada teman-teman sekalian, agar menggunakan sepeda itu yang sesuai dengan medannya. Riskan sekali andai kata kita tidak menggunakan sepeda itu tidak sesuai dengan medannya, itu akan rawan ya tidak optimal lah kita menempuhnya, dan rawan kita ya risiko celakanya ya lebih tinggi tentunya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki sepeda ya tentunya memilih sepeda yang tepat ya tentunya. Nah, bagi teman-teman yang barangkali ingin memodifikasi atau ingin membeli atau menukar sepedanya ya dengan sepeda tertentu. Nah ini teman-teman, topik kali ini saya akan membahas satu topik yang untuk yang akan membeli atau yang akan mengkonversi, silakan aja ya. Nah ini judulnya teman-teman, pilih sepeda segala medan atau peruntukan khusus ini. Jadi sepeda segala medan ini tentunya ya bukan untuk peruntukan khusus ya, tapi dia bisa segala medan, tapi tidak akan optimal untuk segala medan itu. Nah, untuk sepeda yang peruntukan khusus ya, ini sepeda-sepeda yang memang dikhususkan pada medannya. Ya, jadi spesial lah ya, spesial purpose ini sepeda ini. Oke teman-teman, ini kita kembali lagi ya. Andai kata teman-teman sudah memiliki sepeda tertentu lah ya, yang sifatnya untuk peruntukan khusus ya. Nah tentunya andai kata kita memilih sepeda road ya, sepeda road yang road dan kita banyak menempuh jalan di road, ya kita tidak perlu ya menggunakan sepeda lain, ya udah itu aja. Tapi andai kata kita juga menginginkan selain kita menggunakan sepeda road bike ya, di jalan kita inginkan sepeda yang di luar road, off-road, ya tentunya harus menggunakan sepeda off-road, yaitu sepeda MTB. Nah, jadi memang peruntukan khusus ini lebih spesial ya, tidak bisa ditukar-tukar jenisnya. Nah, untuk segala medan ini ya, ini mendingan teman-teman, andai kata kita telah memiliki sepeda hybrid atau gravel ya, baik itu yang drop bar atau yang flat bar ya, dengan segala jenis drivetrain-nya ya. Ya itu kita mendingan teman-teman, itu kita bisa gunakan untuk kondisi jalan yang rata di jalan raya atau road bike, dan kondisi jalan, kondisi medan yang semi lah ya, semi off-road ya, bukan yang terlalu ekstrim, yang semi off-road. Nah itu, jadi tergantung ya, bagi teman-teman yang akan membeli, nah ini dipertimbangkan lah, kita akan sama-sama membahas bagaimana kelebihan dan kekurangannya atau penilaian daripada kedua sepeda ini. Sepeda segala medan atau sepeda peruntukan khusus. Oke, kita kembali ke ini teman-teman ya. Sini ada pembahasan ya. Kita antara dua sepeda ini ya, dua jenis besar sepeda ini kita bahas dari latar belakangnya ya, kemudian tujuannya, kemudian penilaian manfaat dan karakteristik sepedanya. Nah, terakhir ya, kesimpulan di sini. Nah, intinya ya ini teman-teman ya. Penilaian manfaat dan karakteristik sepeda ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam ya, seperti ini. Oke, kita mulai dengan ini latar belakang. Kenapa saya mencoba ya membagi sepeda dalam dua kelompok besar ini? Ya ini untuk memudahkan teman-teman, baik itu menggunakan ataupun membeli atau menukar atau memanfaatkannya lah ya ini. Karena apa? Ini ada berbagai macam, jadi ada berbagai macam ya medan perjalanan ini. Jadi setiap medan perjalanan ini sebaiknya digunakan sepeda yang tepat gitu loh. Baik yang untuk segala medannya, yang bisa untuk sepeda segala medan ataupun untuk peruntukan khusus seperti ini. Oke, pertama medannya. Nah kedua, ada banyak jenis sepeda pilihan. Nah mencocokkan antara ini ya medannya ke sini ya. Nah ke sini dan ke sini ya, ini harus tepat teman-teman.
dengan medan yang berbagai macam, dengan jenis sepeda yang banyak pilihan, ini harus sesuai gitu loh. Inilah yang melatar belakangnya. Nah, kedua, kita dengan adanya keterbatasan dana, tentunya kan kita tidak bisa memilih sepeda yang ini peruntukan khusus ya. Sepedanya road bike-nya ada, MTB-nya ada, untuk gravel-nya ada, Shelly-nya ada. Nah, kalau memang udah lengkap ya tidak masalah ya. Tapi kalau kita ingin lebih ringkas atau keterbatasan dana, ya kita harus memilih sepeda yang lebih fleksibel, yaitu sepeda segala medan di sini. Nah, jadi ini yang ketiga latar belakangnya. Karena kita ada keterbatasan dana peruntukan. Begitu juga kita ingin memiliki sepeda yang bisa dipakai juga barangkali ya, dengan ada keterbatasan dana ini, yang sepeda bisa untuk touring, juga untuk gravel, juga untuk dalam kota, semuanya all performer atau all terrain lah. Itulah yang inilah yang kita coba ya lihat kira-kira sepeda apa yang bisa untuk itu. Oke, kemudian. Nah, tujuannya teman-teman nih, tujuan teman-teman membedakan ini ya, sepeda ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat kelebihan spek sepeda. Nah, jadi untuk masing-masing sepeda skala medan dan sepeda peruntukan khusus ini memiliki ini teman-teman nih, ya, memiliki spek tertentu ini. Ini speknya tertentu nih. Nah, ini spek tertentu ini tentunya ini ada kelebihannya ini. Ini ada kelebihannya di sini nih. Nah, kelebihannya itu apa gitu loh. Kita manfaatkan semaksimal mungkin kelebihan dari spek sepeda ini. Untuk apa? Nah, untuk ini, untuk ketepatan menempuh medan yang bermacam-macam atau ragam medan ini. Jadi mengoptimalkan fungsi dan manfaatnya, kelebihan ini. Ya, kita ini jangan lupa ini, setiap sepeda yang akan kita pilih ini tentunya memiliki kelebihan yang hanya cocok untuk kondisi tertentu ini. Oke, baik itu frame-nya, komponennya, dan lain-lain lah, geometrinya, dan lain-lain. Nah, yang kedua, untuk kenyamanan pengendaraan dan mengurangi kelelahan. Tentunya teman-teman, saya banyak ngelihat ya, maaf aja ya, kecuali untuk training lah, untuk train ya di jalan raya banyak menggunakan ya Car Free Day sepeda ini, sepeda MTB. Ya berat lah gitu. Dan ada lagi saya lihat juga yang keluar kota, apalagi kalau keluar kota ya, touring, jaraknya jauh pakai sepeda MTB, bannya besar, waduh, itu itu tidak cocok teman-teman. Nah, seperti itulah jadinya. Jadi dengan sepeda yang tepat kita akan mendapatkan kenyamanan pengendaraan dan tentunya akan mengurangi kelelahan. Jelas ini. Nah, kalau misalnya untuk sepeda yang kita banyak gunakan di jalan raya, ya pilihlah sepeda lipat bisa ya, yang banyak kecil, 1/8 inch ya, yang kecil lah pokoknya ya, yang kecil, atau yang bannya 22 sepeda lipatnya, biasanya kecil-kecil, dan sepeda mini velo juga bisa ya, dan sepeda road tentunya. Oke. Yang ketiga ini, untuk keselamatan pengguna dan menghindari risiko perjalanan ini. Terutama yang ini teman-teman nih. Ini penting sekali ini. Kita ya inginnya selamat teman-teman ya. Nih. Ya. Selamat ini. Dari risiko perjalanan ini yang medannya macam-macam ini. Kita akan harus memperhatikan kalau kita akan menempuh perjalanan yang berat ya. Off-road yang berat ya. Jangan main-main lah ya. Kita bisa menggunakan sepeda hybrid ya, tapi nggak optimal ya tentunya ya. Kita harus menggunakan sepeda mountain bike atau MTB, harus ya, dengan ban ukuran tertentu, pelatapaknya juga yang agak kasar ya, untuk ini keselamatan ya. Ya ini jadi yang tepat lah ini penggunaan sepeda ini. Kalau keluar kota ya sepeda yang touring lah ya, sepeda gravel oke lah. Ganti bannya yang lebih halus. Seperti inilah ya. Oke, ini tujuannya udah jelas ya. Mengapa pentingnya ya kita membedakan ini ya. Karena ya, ini juga di samping kita memilih sepeda itu pada saat kita mau berangkat ataupun kita akan membeli ya yang tepat gitu. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang penilaian teman-teman nih, penilaian manfaat dan karakteristik sepeda. Ini ada tabel ya, ada dua tabel ya, yang kita bedakan ini
sepeda segala medan atau istilahnya all terrain bicycle ya. Yang kedua ini sepeda peruntukan khusus ini atau special purpose ini. Oke. Ada multi purpose, ada general purpose, ini ada special purpose sama aja lah. Oke. Ini penggunaan khusus ini. Nah, jadi di sini saya usahakan ini ada penilaian teman-teman ya. Penilaian di sini ya. Ini skalanya 1 sampai 5 di sini. 1 sangat rendah, oke, ini tengah-tengah, tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kemudian ini kolom-kolomnya ini nih adalah ya ini. Kolom pertama itu kolom manfaat teman-teman. Jadi optimalisasi sepeda itu ya, manfaat ya. Dan fleksibilitasnya ini bagaimana kita menggunakannya ya, mendapatkan manfaat dan fleksibilitas apa yang akan kita peroleh. Yang kedua ini, kolom yang kedua adalah kolom optimalisasi terhadap medan. Jadi sepeda itu bagaimana sepeda itu bisa optimal terhadap medannya ini. Nah contohnya sepeda khusus downhill ya optimalnya ya pada saat downhill ini. Contohnya teman-teman ya, nih. Nah ini optimalisasi terhadap medannya. Sepeda road bike yang untuk aero optimalnya gimana? Ya di velodrome sepeda optimal. Kalau enggak ya di jalan yang licin, jalan yang rata untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Nah inilah optimalisasi medan ini. Ya sepeda santai ya kita ya optimalnya ya sepeda city bike teman-teman. Di bawahnya nggak usah pakai gear rasio yang tinggi, ya kita santai aja. Inilah yang ketiga ini tingkat konversi. Tingkat konversi itu ya adalah kemampuan sepeda untuk dirubah ya fungsinya. Contohnya yang sederhana, teman-teman ada yang mengkonversi sepeda MTB jadi sepeda gravel. It's okay, walaupun tidak optimal, itu ada suatu fungsi yang bisa dirubah gitu. Forknya diganti dan lain-lainnya ya. Dan contohnya lagi sepeda gravel. Itu bisa jadi sepeda touring, atau sebaliknya sepeda touring juga bisa jadi sepeda gravel. Atau sepeda gravel ya sendiri menjadi sepeda road bike, bisa juga. Diganti bannya dengan ban yang kecil gitu. It's okay. Stangnya yang lebih jangan terlalu melebar, yang lebih ke dalam. Itulah ya namanya tingkat konversi. Oke. Nah, kemudian utilisasi investasi ini. Nah, utilisasi investasi ini ada hubungannya dengan gimana kita mengoptimalkan sepeda itu ya pada keadaan fungsinya. Kita udah membeli, optimal tidak kita menggunakannya gitu loh. Jadi kemanfaatkan terhadap sepeda itu sendiri, pemakaiannya dan nilai uangnya yang kita investasikan. Nah, jadi andai kata kita memiliki sepeda tertentu ya yang jarang digunakan, ya tentunya ya nilai investasinya ini utilisasi investasinya ya rendah gitu loh. Jadi andai kata kita memiliki sepeda yang serbaguna, yang hybrid, kita digunakan di jalan raya, kita gunakan di touring juga, kita gunakan di light off-road juga. Nah, berarti ini tingkat utilisasinya tinggi, teman-teman. Oke, yang kolom yang ini, yang 1, 3, 4, yang kelima ini teman-teman, ini adalah kolom di mana kita mengkalikan ya kolom 1 dan kolom 2, yaitu total daripada manfaat ini ya dikalikan ya disandingkan ini dengan optimalisasi medan ini kali ini gitu loh, supaya kita ngelihat. Soalnya dua objek ini ya, dua objek inilah yang penting ya untuk kita perhatikan, karena ini berkenaan dengan operasional sepeda atau fungsi sepeda. Jadi ini kali ini dapat ini nilainya. Nah, yang terakhir itu nilai rata-rata dari semua aspek. Dari 1 sampai 2, 3, 4 ini. 1 sampai 4 rata-rata berapa. Nah, dari kedua penilaian inilah kita akan mendapatkan nanti kesimpulan, teman-teman. Oke, saya urutkan satu-satu, teman-teman ya. Nah, pertama kita lihat sepeda hybrid di sini. Sorry. Kita arah ke sini aja ya. Di sini ada hybrid ya. Nah, ini digunakan di jalan raya, bisa di off-road ringan, bisa di pegunungan, bisa ini yang mendaki. Untuk gravel cyclocross ini bisa di jalan raya, bisa off-road ringan atau di gravel, jalan yang berbatu-batu ya, yang kasar ini.
Ya ini kombinasi lah teman-teman di antara kedua ini. Nah komuter itu bisa yang flat bar ya, flat bar untuk di dalam kota, tapi juga dia nyaman lah untuk keluar kota juga nih, ya. Ini banyak jenisnya nih. Ini komuter dan touring ini. Ini bisa di jalan raya, bisa untuk gravel dan pegunungan yang manjak-manjak teman-teman ini. Seperti ini ya. Ini untuk jenis sepeda segala medan atau all terrain bicycle. Oke, yang kedua ini sepeda peruntukan khusus ini ya, special purpose ini. Ini ada sepeda MTB terdiri dari cross country, all mountain. Ini ada endurance ya, atau enduro ya, enduro atau sepeda. Sini biasanya sepeda trail, ada downhill dan macam-macam lah sini ya. Nah ini memang khusus untuk off-road teman-teman ya. Off-road yang ringan, yang berat, macam-macam lah ya. Kemudian di sini gravel juga untuk pegunungan juga. Kemudian yang ada road bike di sini dan fiksi nih. Ini khusus untuk jalan raya aja teman-teman ini penggunaannya. Begitu juga untuk city bike ini. Ini ada Jengki, Shelly, Mini Velo, BMX ya. BMX juga termasuk yang jalan raya teman-teman sebenarnya ini. Ya, ini tidak bisa untuk yang jauh-jauh atau pegunungan juga tidak bisa teman-teman. Ini untuk sepeda action lah ya, sepeda action. Sama dengan sepeda di sini, sepeda trail ya, sama aja di sini. Oke, ini city bike ya. Oke. Nah dari sini kita mencoba teman-teman untuk melihat skala penilaiannya di sini ya, langsung ya. Nah untuk hybrid teman-teman nih, manfaat dan fleksibilitasnya kita kasih nilai 5 teman-teman. Hybrid ya terus terang nih dari sepeda MTB dengan suspensi depan masih ada, travelnya yang rendah, ini sangat-sangat optimal ya dia manfaat dan fleksibilitasnya ini. Saya kasih nilai 5. Kemudian menurun ke gravel ya. Ya, ini juga sama yang di bawah gravel, cyclocross juga ini optimalisasinya cukup tinggi teman-teman ini. Dan fleksibilitasnya untuk digunakan berbagai medan ini. Ini gabungan ini antara ini sama ini ya. Gabungan dia bisa gabung di sini. Nah, kemudian yang komuter touring ini agak lebih rendah teman-teman ini manfaatnya. Karena dia tidak bisa untuk yang off-road ringan ya. Komuter touring ini ya memang ini agak jalan-jalan yang jelek tapi bukan untuk ini. Untuk jalan-jalan yang becek dan licin ya. Ini kebanyakan yang pegunungan sih oke, gravel sih oke. Nilainya 4. Kemudian ini sepeda peruntukan khusus ini. Nah ini memang manfaat dan fleksibilitasnya ini kurang teman-teman rata-rata ini. Karena dia memang digunakan untuk medan-medan yang khusus ya. MTB, road bike, city bike. Ini nilainya 3 ya. MTB-nya untuk road bike-nya ya lebih kecil lagi. Road bike mana mungkin kita gunakan untuk ini dan fiksi. Untuk medan-medan yang selain jalan raya ya. Gravel aja ini bisa bahaya teman-teman. Apalagi yang semi off-road juga ya, sulit ya. Pegunungan juga kurang ya, karena ini gear ratio-nya untuk uphill-nya ini kurang kecil ya. Jadi nilainya 2 teman-teman. Nilai 2 itu ya rendah ya. Demikiannya city bike khusus untuk kondisi seperti ini ya. Kita kasih nilai 2. Nah kemudian optimalisasi medan teman-teman di sini ya. Ini jadi kalau untuk medan-medan tertentu ya rata-rata lah ya antara hybrid, gravel dan komuter ini untuk medan-medan yang sedang-sedang lah ya. Jalan rayanya nggak full, semi off-roadnya juga tidak full. Jadi sedang-sedang lah ini ya. Ya ini sedang, nilainya 3 semua teman-teman ini. Nah kemudian untuk sepeda peruntukan khusus ini ya semuanya nih nilainya tinggi teman-teman. Ya karena dia spesialis untuk MTB, MTB-nya untuk yang off-road, gravel, pegunungan ya. Spesial semua nih teman-teman ya. Nilainya tinggi nih semuanya nih. Baik MTB dan road bike. Tapi yang untuk Jengki city bike ini ya kasih nilai 4 lah ya. Ini tinggi, bukan sangat tinggi ya, tinggi nilainya ini. Oke, yang city bike ya. Karena ya agak terbatas juga ya kemampuannya ini juga ini. Oke. Nah, ini tingkat konversinya. Nah, ini teman-temannya. Ini untuk hybrid. Nah ini hybrid di sini tinggi teman-teman. Yang tadi saya sampaikan ya dia bisa dirubah untuk sepeda yang lainnya yang lebih fleksibel ya. Dirubah. Kemudian gravel juga bisa dirubah juga. Nilainya 3. Ini sedang-sedang aja. Kemudian yang ini MTB ini masih mendingan teman-teman ini. MTB ini masih bisa menyaingi ini. Fleksibilitasnya untuk konversi peruntukan itu 3 ya. Nah untuk road bike fiksi ini kurang teman-teman nih, kurang. Jadi statusnya ini 2 nih, rendah ya. 2 nih, rendah ini. Oke. Seperti itu ya.
Kemudian ini untuk utilisasi investasi ini, ya kalau kita terus terang dengan dana terbatas ingin sepeda yang baru betul-betul, ya terus terang kita harus memikirkan nilai ini teman-teman ini. Jadi utilisasi investasi ini ya paling tinggi ya hybrid teman-teman ini. Dia ada shock absorbernya, bisa untuk touring, bisa untuk gravel, bisa untuk macam-macam. Jadi seolah-olah ini satu sepeda untuk semua medan, walaupun itu tidak bisa optimal dibandingkan dengan sepeda special purpose ini. Jadi nilai investasinya ini tinggi ini, utilisasinya ini. Kemudian ini juga yang inilah ya, gravel juga nih agak mendingan ya. Ini fleksibel ya, karena segala medan dia fleksibel nih. Jadi kita dengan satu sepeda ini kita bisa memanfaatkan ke banyak medan yang beragam ya. Oke. Kemudian yang ini sepeda peruntukan khusus ini utilisasinya ya ini sedang-sedang aja teman-teman ini ya. Ya bisa dirubah tapi ya sedikit lah perubahannya itu ya. Yang road bike bisa juga untuk ini. Untuk kalau road bike yang ada space-nya di forknya ya kita bisa ganti gravel. Stangnya kita bisa ganti stang gravel yang melebar ya. Ini bisa nih jadikan gravel nih. Cuman space-nya ini yang agak renggang ya. Baik itu di fork ataupun dari pangkal chainstay-nya ini. Nah, fiksi juga ini kita bisa rubah ini menjadi road bike lah. Bisa ya. Oke. Oke, teman-teman, ini jadi ini sedang-sedang aja ya. Nilai utilisasinya ini. Jadi kita lebih menguntungkan menggunakan sepeda ini kalau kita investasinya ingin optimal ya. Terkecuali kita telah memiliki sepeda yang banyak jenisnya seperti ini. Oke, ini untuk total manfaat ya dan optimalisasi antara 1 dan 2 ini setelah kita kalikan nih teman-teman nilainya nih. Ini yang paling tinggi nih. Hybrid, gravel, nah ini ya. Dan komuter touring ini. Oke. Bisa dikalikan. Nah, ada kata teman-teman yang memiliki sepeda itu MTB, ini juga kita bisa gunakan kemana aja teman-teman. Tapi kalau yang untuk yang ini, untuk yang di jalan raya ya kita ya ganti aja bannya. Atau kita punya 2 wheelset, yang satu dengan ban yang halus ya, yang lebih kecil halus, yang satu lagi yang kasar. Tinggal kita ganti aja. Ya, kita bisa memanfaatkan ini. Total manfaat dan optimalisasinya ya lumayan ya. Sebanding ya MTB, jenis MTB dengan hybrid dan gravel ini sebanding ini. Nah, untuk yang rendah teman-teman ini hanya bisa kotak-kotik ya di dalam kota aja sini. Genki, Shelly, Mini Velo dan ini hanya di dalam kota aja ya ini. Oke. Tapi juga untuk Shelly khususnya ini ya. Ini spesial teman-teman kayaknya untuk perjalanan ya. It's okay. Ini yang terakhir ya. Oke, nilai rata-rata ini teman-teman ini yang paling tinggi dimiliki oleh hybrid lagi sepeda ini nih. Nilai rata-rata semua nih 1 sampai dengan 4 ini. 4,25 ya ini. Yang kedua ini nilainya di sini ini sama tadi gravel ya. Ini juaranya teman-teman ini. Yang 3 ini ya ini komuter touring ini. Ya di kelompok inilah ya kita mendapatkan nilai yang maksimal daripada optimalisasi fungsinya ya. Optimal di sini di sepeda all terrain ini. Nah, untuk yang sepeda peruntukan khusus ya, special purpose ini ya kita masih lebih rendah dari ini. Terutama yang MTB masih lumayan 3,5. Di bawah ini untuk road bike dan fiksi dan sepeda city bike ini ya paling rendah 2,75. Oke, teman-teman. Jadi kita simpulkan aja langsung ya di sini. Kesimpulan ini. Jadi untuk sepeda segala medan ya, tingkat fleksibilitas, manfaat dan optimalisasi medan rata-rata ini lebih besar teman-teman ini daripada sepeda peruntukan khusus ini. Oke? Nah, ini seperti ini. Oke ya. Jadi kita akan mendapatkan satu manfaat yang lebih baik dari sepeda ini. All terrain bicycle. Oke, yang kedua, nah sepeda hybrid ya, gravel, cyclocross itu tertinggi dalam semua aspek ini. Nah ini tadi yang saya sebutkan ini tadi nih, ini tertinggi nih nilainya nih. Ya, tiga centringan semuanya ya, ini tertinggi ini.
hybrid gravel dari cyclocross ini. Cyclocross juga sebenarnya ya, ini kan bisa jadi gravel juga, yang mirip-mirip lah ini ya. Ini cyclocross ini digunakan untuk balapan pada musim ini nih, musim dingin ini di Eropa, Amerika ya. Musim dingin ingin balapan lah ya. Ini ada medannya tersendiri, tetapi berbeda dengan gravel. Yang ketiga ini, apabila pegawai lebih fokus pada penentukan medan, nah ini ya, dipilih sepeda special purpose ini. Ya kalau teman-teman ingin jarang menempuh perjalanan yang di luar jalan raya, ya ngapain gitu loh ya. Banyak jalan raya ya pilih aja yang khusus ya. Yang khusus ya tentunya di sini road bike aja teman-teman ini. Atau kalau yang mau yang nggak terlalu cepat ya jenis-jenis yang sinilah, yang praktis sekali bisa jadi mini velonya yang ringkas juga. Ini di sinilah adanya nih. Ya. Peruntukan medan dipilih sepeda yang special purpose di sini. Misalnya yang kita kebanyakan jarang di jalan raya, atau kita punya dua wheelset yang berbeda, bisa milih ini MTB aja ini. Kebanyakannya di jalan raya, tapi kita juga kadang-kadang di jalan raya, kebanyakan di medan off-road. Terus yang step yang kedua di jalan raya, ya kita pilih ya MTB bisa juga ini. Dan dua wheelset yang kasar dan yang halus ini. Seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi dipilih ini ya, jenis yang kedua ini, kelompok yang kedua ini. Kemudian apabila pegawai ingin nilai ekonomis ya, sepedanya itu dipilih sepeda all terrain. Jadi kalau kita memilih ini kan berarti kita harus banyak teman-teman nih, milih sepedanya nih. Karena penggunaan khusus, kalau kita ingin nilai ekonomis ya kita satu sepeda untuk semua, kita manfaatkan ya kita pilih ini, sepeda ini. Nah ini jelek nih. Ya kita pilih ini, sepeda yang di daerah sini teman-teman nih. Oke. Nah ini. Ya, kita pilih sepeda segala medan atau all-terrain bicycle di sini ya, ini ya. Karena nilai ekonomis ini juga menyangkut pemanfaatan teman-teman nih. Pemanfaatannya ini tinggi nih. Nih sini ya, antara ini dan inilah nih ya. Ini total ini teman-teman. Ini tinggi nilainya nih, pemanfaatannya. Oke, ini ekonomi sepeda ya. Jadi kita hanya dengan satu sepeda, biaya perawatan juga rendah, ngebersihinnya juga hanya satu sepeda, perawatannya kalau kita ke bengkel juga rendah, komponen penggantian juga hanya satu sepeda. Itu kita akan mendapatkan nilai manfaat yang optimal dengan biaya ekonomi atau keuangan yang rendah. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan saya. Mudah-mudahan ini lebih mencerahkan lah ya. Saya juga dapat ide ini gara-gara kemarin pulang dari perjalanan yang ya paling 25 kilo lah, putar-putar dari UI Depok. Senang juga ya ketemu dengan teman-teman lama di situ yang jarang ketemu, kumpul sama-sama. Akhirnya saya oh iya ya, ini sepeda macam-macam ya kelompoknya. Saya lihat-lihat, oh iya, sepedanya banyak macam-macam. Tapi ya kompak aja gitu. Tapi tentunya di situ ada keuntungan ya. Ada yang sepedanya banyak, ada yang sepedanya satu, ya dan lain-lain. Saya jadi terpikir, selain 4 kelompok sepeda tadi ya saya jelaskan, jadi bisa lagi dibagi dengan 2 kelompok. Nah 2 kelompok ini akan lebih memfokuskan kita dalam penjelasan yang tadi setelah saya paparkan. Oke teman-teman, dan sebaik cukup sekian aja penjelasan saya. Mudah-mudahan ini lebih memperluas lah ya wawasan teman-teman dalam menilai suatu sepeda, bagaimana fungsi, manfaat, dan optimalisasi daripada apa-apa yang ya kita gunakan di situ. Dan tentunya juga keuangan yang mendukungnya. Oke, dan Isbaik mengucapkan terima kasih banyak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.